Baik, pada kesempatan kali ini kami bertiga ini akan membahas tentang kasus-kasus yang dapat mengancam ketahanan negara Indonesia. dengan saya Danang Julius Eka Saputra dengan NIM 23404050 dan teman saya Dan saya juga Kirana Lesmono, NIM 23404055. Saya Resa Juwermawati dengan NIM 23404056. Di sini kita akan membahas tentang kasus korupsi yang lagi viral kali ini. Oke, di sini yang pertama kita akan membahas tentang kasus yang lagi viral kemarin ya. Apa itu? Kasus korupsi 271 triliun. Sederhananya, kasus ini mengenai kerjasama pengolahan antara PT Timah Tbk dengan pihak swasta yang dilakukan secara ilegal atau melawan hukum. Dari hasil pengolahan tersebut, semua itu dijual kembali kepada PT Timah Tbk sehingga berpotensi dapat menimbulkan kerugian negara kita. Oh, jadi apa kan itu dari pihak luar ya, dari penambang ilegal ya yang terus dijual kembali ke PT Timah Tbk. Oh, berarti seperti itu ya. Terus lanjut. Kejaksaan RI menjadi aktor penegak hukum di balik pengungkapan kasus tersebut dan setidaknya ada 16 tersangka yang ditetapkan. Adapun dari beberapa nama-nama tersangka yang menjadi sorotan, yang pertama yaitu Harvey Mois merupakan suami dari Sandra Dewi. Setelah itu Prajurit Pantai Indah Kapuk Elena Lim, dan kasus ini tuh mengalami kerugian yang harus ditanggung negeri hingga 23 triliun, dan itu merupakan angka yang sangat cukup fantastis ya. Banyak sekali ya ternyata. Bayangin aja 271 triliun. Iya. Tidak bisa dibayangkan. Iya. Dan ini pelakunya ini Orang-orang terkenal ya? terkenal. Iya. terkenal di media ya, yang dulu pernah viral karena Kasus ini tuh diungkap sama siapa? kejaksaan apa? Nah, iya itu kan. Sangat bebas. Iya, karena koruptor ini kan pasti punya backingan ya, punya orang-orang yang sangat berpengaruh yang dapat melindungi dia. Tapi kejaksaan tidak takut dan berani sampai mengungkapkan. Hebat sih yang mengungkap. Kerugian korupsi 271 triliun ini masih estimasi ya. Karena dalam perincian Bambang Hero Suharjo selaku ahli lingkungan IPB, kerugian ini mencapai 223 triliun sekian. Masih banyak sekali ya. Dan itu masih dihitung lagi ternyata oleh BPK. Terus setelah itu kerugian itu tuh meliputi tentang kawasan hutan, lingkungan, ekonomi, dan biaya pemulihan, dan saat ini masih dihitung oleh BPK ulang. Masih terus dihitung. Ya. kayaknya masih banyak lagi ya. Iya. Mungkin bisa jadi ya kalau banyak lagi. Pada kasus korupsi ini tuh sangat mengancam sekali pada ketahanan nasional Indonesia ya, karena dengan korupsi itu bisa berdampak ke semua hal, mulai dari ekonomi ya, Inflasi, keuangan negara itu menjadi amburadul. Ekonomi yang ada di Indonesia ini semakin tidak terkendali. Sebenarnya dalam kasus-kasus korupsi ini tuh ada ancaman tersendiri gitu buat agar koruptor itu kapok dalam melakukan korupsi itu tadi ya. Seperti itu yang lagi direncanakan tuh, yang perampasan aset ya. Iya, itu perampasan aset bisa itu dimiskinkan saja. Iya. Karena itu sangat apa ya namanya? Sangat membagongkan. Sangat bayakan lah. Ya. Tapi ya tidak semudah itu ya, karena mungkin orang-orang kayak gini tuh ada backingannya itu. Iya, backingan dari pemerintah sendiri. Iya. Jadi sangat lemah ya pemerintahan ini sebenarnya. Tapi ya kita juga tidak boleh ngejudge gitu. Kita tetap dukung pemerintah agar bisa memberantas korupsi di negeri ini sampai hilang, tuntas-tuntasnya, agar Indonesia semakin maju. Jadi ketahanan Indonesia kalau dalam bidang korupsi ini masih, kalau menurut kita ya masih kurang ya.
apalagi sampai 271 triliun itu tidak bisa dibayangkan Ya. lagi. Kemudian lanjut kasus kedua. Kedua yaitu tentang Biorka. Ini tuh mundur ya alurnya. Biorka ini merupakan kasus hacker Iya. yang Peretasan data. mungkin dilakukan oleh seseorang atau Atau bahkan sekelompok. sekelompok orang, kita nggak ada yang tahu. Pada kasus Biorka ini banyak sekali ya Iya, ternyata. data-data yang dihack. Oh, ada apa saja yang dibocorkan oleh Biorka enggak? Tentunya yang data yang saya ambil itu yang pertama itu 105 juta data KPU yang bocor. Ini karena ulah Biorka. Biorka. Ya. Iya, karena Biorka ini tuh mengklaim bahwa kebocoran data ini berasal dari KPU Republik Indonesia. Dalam deskripsi informasi diketahui bahwa data yang dijual Biorka tepatnya berjumlah 105 juta data. Dan data ini bisa dibilang paket komplit karena menyertakan berbagai informasi sensitif dari nama lengkap, nik, lengkap dari nomor kakak, Kakak, hingga sampai alamat. sampai usia jenis kelamin ya. dan katanya ternyata itu merupakan fakta. Tapi ada juga dari KPU RI itu membantah bahwa data yang bersumber dari Biorka itu tidak benar. Oh, jadi hoax Ya, menurut jadi KPU. hoax. Ya. Karena sejumlah komisioner itu menerangkan bahwa analisis tersebut itu Mereka meyakini bahwa data KPU itu masih aman ya, hingga sampai tidak bocor. Iya. Kemudian ada lagi Ya, itu dokumen dokumen milik milik Jokowi. Jokowi. Nah ini Hacker Biorka mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim merupakan milik Presiden Joko Widodo. Dokumen-dokumen periode 2018 sampai 2021 itu diunggah di situs bracket.co. Situs bracket.co itu merupakan situs yang berisi tentang jual beli barang-barang itu dengan menggunakan mata uang kripto. Terus selanjutnya itu salah satu dokumen yang diunggah itu berasal dari Badan Intelijen Negara atau BIN untuk Presiden Jokowi, berisi transaksi surat tahun 2019 hingga 2021 serta dokumen yang dikirimkan kepada Presiden termasuk kumpulan surat yang dikirimkan oleh Badan Intelijen Negara yang bersifat rahasia. rahasia. Ya, terus apa ini? Dan ternyata ini juga dibantah juga ya, menurut BIN itu bantah, katanya ternyata itu yang dijual itu ternyata itu hoax. Ini apa ini? Heru Budi Hartono memastikan tidak ada satupun dokumen surat menyurat Presiden Jokowi itu yang diretas. Jadi itu bantahan yang dari. Kepala Sekretaris Presiden, Nah, Terus yang ketiga, doxing para para pejabat. pejabat. Nah, Biorka kemudian membagikan data pribadi yang diduga milik sejumlah pejabat publik Indonesia melalui grup Telegram miliknya. Aksi doxing ini Biorka dilakukan sepanjang akhir pekan lalu dari tanggal 10 hingga 11 September 2022. terus selanjutnya juga ada lagi. Biorka itu membocorkan juga tentang Kominfo yang tentang data kartu SIM, Oh iya, tentang NIK dan kartu kredit. dari data-data tersebut Biorka itu menjual ya Iya, katanya? jual sampai Ratusan juta mungkin. ya, Oh iya, tetap. Terus dengan peretasan ini juga termasuk ya dalam tahanan. ya Oh, dalam tahanan tantangan negara Masih rendah juga. tentang apa ya, security ya masih kurang ya ternyata. Kalau emang enak ya, kalau emang ini benar loh ya. Kan itu ada bantahan yang hoax, tapi emang ada yang benar katanya. Kita tidak tahu. Kita Menurut informasi itu Biorka ini juga ternyata itu ada yang valid datanya ini. Jadi sistem apa ya, Keamanan Indonesia keamanan itu masih kurang. masih kurang ya, sistem security apalagi bagian IT. Jadi dampak dari
hacker dari peretasan situs ini apa sih yang signifikan dampak dan mungkin cara penanggulangan juga lah apa ya? Dampaknya itu jelasnya itu kebocoran data itu mengakibatkan mungkin dari hacker itu dapat menyalahgunakan data itu tadi ya. Karena kan Kayak memberi informasi ke negara luar ya, mengenai negara kita itu bahaya sekali. Benar. Terus apa lagi? Dampaknya juga memberikan kan ada yang informasi pribadi tadi ya. Jadi melanggar privasi, hak privasi. ya Melanggar UU ITE juga sih. Sampai saat ini pun biarkan belum ditemukan. Terus cara menanggulanginya Cara menanggulanginya itu bisa meningkatkan pendidikan di bidang IT ya, untuk dan menciptakan anak muda yang berprestasi dalam bidang IT. bidang IT. agar anak muda itu dapat ikut serta gitu, dalam penjagaan ketahanan negara dalam bidang IT itu tadi. Bidang informasi lah. Iya, bidang Selanjutnya yaitu kasus pandemi COVID-19. Nah, waktu itu 2020 ya. terjadi pada 2020. Tepatnya di 3 tahun yang lalu ya. Dari pandemi ini tuh menyebabkan penurunan indeks ketahanan nasional pada aspek kesehatan dan perekonomian tentunya. Imbasnya itu menjalar dari Korban ya. Dari korban jiwa, terus dari ekonomi global ya, tingkatnya malah global bukan nasional, dan Indonesia pun terdampak juga. dan korban jiwanya itu banyak sekali ya, banyak 6.800.000 jiwa, dan kematiannya itu sebanyak 162 jiwa. 162.000 jiwa. Jadi COVID ini tuh sangat banyak merugikan negara ini, terutama dalam bidang ekonomi, karena sistem kan mangkrak ya, mandek gara-gara lockdown gitu ya, sampai di desa-desa nggak boleh masuk, bahkan para pekerja itu di PHK itu ya, banyak mengurangi kan social distancing kan, mengurangi biaya juga ya, penggajian banyak yang di PHK, banyak yang nggak bisa kerja, dan munculnya itu daring. iya daring itu ya parah sih itu. COVID ini juga sangat berpengaruh di dalam ketahanan nasional, terutama dalam ekonomi dan dalam masyarakat. Soalnya kan dari korban yang sangat banyak, kerugian juga banyak, bisa terhitung lah. Hubungannya nggak ketahanan kok kan? Dan hubungan dari ketahanan ya itu kan ekonomi negara kan anjlok kan pada saat COVID, yang dari pendapatan negara atau PDB-nya itu 5% ke atas. Pas COVID itu menjadi minus berapa ya? 2%. Terus sekarang sih alhamdulillah kembali lagi. Iya. Kondisi indeks yang menurun karena pandemi COVID ini dipaparkan oleh Umar Jailani dari Lembaga Ketahanan Nasional saat diskusi Lemhanas dengan para pemimpin redaksi media massa. Nah, penyebab menurunnya ketangguhan itu karena tingginya angka mobilitas dan mortalitas akibat COVID. Selain itu, mobilitas yang dibatasi karena pandemi sehingga berdampak pada perekonomian. Di aspek perekonomian, skor ketahanan menurun di semua lini, terkecuali pasar uang. Rendahnya ketahanan di aspek ekonomi ini berefek domino pada gagal lain, yaitu politik. Nah, politik dalam negeri mengalami gejolak, terutama dalam aspek kapasitas pemerintah, hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta penegakan hukum. Ternyata COVID-19 ini sangat politik, ekonomi, masyarakat. Terus bagaimana dampak dan cara dampak kan sudah ya? Dampaknya kan sudah. Dampak sudah ya. Terus cara menanggulanginya kan ya sudah ada. Dulu tuh
kan Oke. lockdown Iya. gitu ya. Keluar pakai masker, Iya. terus Terus berjaga vaksin jarak. juga. Ya, vaksin juga. Di sudah selesai ya mungkin. Terus kemudian Nah, kasus selanjutnya yaitu sengketa Indonesia Malaysia atas Pulau Sipadan dan Liputan. Nah, ini tuh ada beberapa sengketa wilayah. Yang pertama, Indonesia pernah bersengketa dengan Malaysia yang berkaitan dengan klaim dua pulau di perbatasan Kalimantan Timur. Hingga akhirnya tahun 2002, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kepemilikan Pulau Sipadan dan Likitan jatuh pada Malaysia. Nah, keputusan ini didasarkan atas bukti sejarah yang diterima Mahkamah Internasional dari Malaysia. Nah, ini tuh apa ya kira-kira penyebabnya? Kenapa kok ini tuh gampang diambil oleh negara lain? ya karena kan wilayah Indonesia kan luas sekali. Iya. Terus apalagi yang di luar sana, jadi apa ya, luar pulau lah kan, itu pulau kan di luar pulau yang besar. Pulau Sipadan Likitan kan pulau kecil ya, yang mungkin letaknya itu dekat dengan Malaysia Dan sudah Diklaim. ya. Terus pulau itu kan nggak berpenghuni kan, Iya. nggak berpenghuni, mungkin nggak ada orang Indonesia di sana, dan oleh sebab itu Malaysia itu mengklaim dengan mudahnya. dan akhirnya emang jatuh di tangan Malaysia, dan itu merupakan Merupakan tantangan sendiri bagi Indonesia karena bagaimana cara Indonesia itu tetap mempertahankan wilayahnya wilayahnya. dan tetap utuh. Selain apa ya nih, wilayah, ternyata Malaysia itu juga sering banget mengakui kebudayaan Indonesia atau produk Dan makanan-makanan khas Indonesia itu juga diklaim. seperti apa aja itu. Waktu itu saya pernah lihat di TikTok ya, kalau itu Malaysia itu orang Malaysia salah satu, tapi nggak semua ya. Itu ditanya kalau rendang itu ciri khasnya makanan mana ya, gitu. Terus setelah itu Malaysia itu bilang kalau orang Malaysia itu bilang kalau rendang itu asalnya dari Malaysia gitu. Ada juga kebudayaan reog ya. Oh iya itu Itu kan aslinya berasal dari Ponorogo. Iya. Nah, itu diklaim dari Malaysia juga. Ada juga lagi batik iya. asal dari iya. Indonesia itu diklaim juga. Banyak Ini sekali ya. mungkin faktornya juga dari dalam ya, Iya. dari kita sendiri sebagai anak muda kurang nge-expose lah ya, istilahnya. kurang bangga lah gitu. Terus karena juga ada faktor wilayah kan, Indonesia sama Malaysia kan tetangga Iya, ya, tetangga. satu rumpun, jadi kan mungkin ada kesamaan, tapi sebenarnya kan milik Indonesia yang mungkin terus sudah terkenal di sana, terus akhirnya orang sana itu menganggap bahwa ini milik mereka. Ini milik Mereka Memang itulah tantangan ya dari ketahanan nasional. Makanya sebagai anak muda seperti kita ini ya seharusnya bisa melestarikan, bisa ya melestarikan, terus mengenalkan lah kebudayaan yang karena ada di- sekarang ada media sosial ya, itu kayak TikTok itu kan kita bisa membuat hal-hal positif dari mengenalkan kebudayaan kita kepada luar ya, orang luar. Nah, selanjutnya ada sengketa juga. Indonesia juga memiliki persoalan lintas batas dengan Timor Leste nih. Letaknya yang dikelilingi wilayah Indonesia, tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, ini penyelesaiannya ini masih belum selesai hingga sekarang. Jadi ini tuh wilayah enclave ya dari Timor Leste yang diakui oleh Timor Leste tapi tidak diakui oleh Indonesia. Jadi Timor Leste itu mengklaim bahwa wilayahnya itu ada yang enclave, yaitu berada di negara orang yang berarti di Provinsi Nusa provinsi Tenggara. NTT. Terus selanjutnya ini yang terakhir itu ada perairan Natuna yang letaknya itu di Laut Cina Selatan. Ini merupakan sengketa juga ya, wilayah sengketa yang diperebutkan oleh beberapa negara, tidaknya dua negara, lebih malah direbutkan oleh Indonesia, Cina, Malaysia. dan Filipina kalau nggak salah. Filipina juga merebutkan wilayah karena di
kawasan Natuna ini sangat banyak ya sumber daya alam, baik dari migas dan sumber daya kelautan lainnya lah ya. Khairat lah. Berada di kawasan dengan sumber daya alam yang melimpah yang saya sebutkan tadi dan berbatasan langsung dengan laut bebas membuat perairan Natuna menjadi incaran banyak negara tetangga. Klaim atas wilayah perairan Natuna pernah dilakukan oleh China dan Malaysia. Sengketa perbatasan kepanjangan antara Indonesia dan Malaysia juga Terjadi di Blok Ambalat. ya terjadi juga di Blok Ambalat juga. Ya. Gimana sih kok bisa gitu? Tentunya kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada Malaysia karena mungkin dari kitanya sendiri pun masih kurang dalam menjaga iya. Tapi yang penting Indonesia tetap berusaha dalam melakukan pokoknya usaha Indonesia itu dalam menjaga dalam menjaga ini laut Natuna itu menurut saya yang saya baca itu dengan apa ya memperbanyak nelayan yang berlayar di laut Natuna ini agar wilayah ini tuh tetap apa ya terjamah oleh warga mudah diklaim. Juga banyak juga sih sebenarnya yang pelaut yang asalnya dari luar negeri tapi TNI itu selalu berpatroli. Iya, masih banyak lah usaha Indonesia itu dalam mempertahankan laut Natuna. Gak harus Natuna juga wilayah yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi ya kan yang kasus persengketaan wilayah ini seperti antara Indonesia dengan Australia, Indonesia dengan Filipina, Indonesia dengan Singapura, bahkan itu masih banyak lagi. Tapi mungkin itu saja rangkuman kasus yang dapat mengancam ketahanan negara Indonesia. Dan usaha-usaha Indonesia itu sudah menurut kita ini sudah cukup ya. Kalau untuk sengketa ini sudah cukup karena banyak dilakukan pengawasan, patroli oleh TNI itu ya. Pastinya di setiap perbatasan itu pasti ada penjaganya kan. Ya, dari Indonesia pun juga seperti itu. Baik, mungkin itu saja ya dapat kita sampaikan tentang ketahanan ini. Intinya pada video ini intinya itu ketahanan Indonesia itu sangat penting dan masih perlu diperbaiki lagi. Iya. Dan usaha-usahanya ya dengan meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan kinerja pemerintahan juga, terus tentunya pada kita sebagai anak muda juga harus tetap ikut andil lah, ikut andil dalam mempertahankan wilayah. Seperti kan kalau yang budaya yang Islam itu kan itu sempat viral di TikTok dan memicu banyak massa ya yang ikut mengomentari dan tidak setuju dengan klaim negara tersebut dan akhirnya negara Indonesia itu turun tangan. Mungkin cukup sekian video kali ini ya yang kita sampaikan. Ini merupakan rangkuman dari beberapa ya, masih banyak lagi sebenarnya kasus-kasus ketahanan. Mungkin ini cuma sebagian dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga nilai kita bagus. sampai jumpa kembali. Wah.